Masih bersama kami di iNews yang pemirsa, Citayam Fashion Week tak hanya menghadirkan sosok yang fenomenal seperti JJ, Bonge, dan Roy. Ya pemirsa, namun beberapa hari terakhir pro kontra didaftarkannya ajang fashion show jalanan ini ke Haki pun menjadi ramai perbincang warganet bahkan pejabat daerah. Fenomena Citayam Fashion Week menjadi pusat perhatian berbagai lini. Dari acara kumpul-kumpul anak muda ini berubah menjadi ajang pamer busana di sebuah zebra cross di kawasan Duku Atas, Jakarta. Kian ramainya acara ini membuat sejumlah pihak mengklaim dan mendaftarkannya ke DJKI Kemenkumham. Salah satunya adalah artis sekaligus YouTuber Baim Wong. Citayam Fashion Week itu bisa menjadi Harajukunya Indonesia ya, karena Harajuku itu di Jepang, Indonesia itu bisa Citayam Fashion Week, dan baju-bajunya pun ciri khas banget dan itu kelihatan sama Paula. Akhirnya saya bilang mengcompile idenya menjadi besar, dan akhirnya saya bilang sama Bonge. Baru tadi juga meeting banyak sekali ya untuk konsep segala semuanya, dan kita memang nanti akan ada Citayam Fashion Week benerannya di tempat yang benerannya. Konsepnya lagi dibikin sama kita. Sontak, pro kontra pendaftaran Citayam Fashion Week pun mencuat hingga menjadi salah satu trending topik di media sosial. Di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan komika Ernest Perkasa. Kemenkumham melalui Dirjen Kekayaan Intelektual akhirnya merespon kegaduhan di media sosial tentang penetapan kekayaan intelektual nama Citayam Fashion Week. Pertanggal 25 Juli kemarin, PT Indigo, pemohon dengan atas nama Indigo Aditya Nugroho telah mengajukan penarikan kembali. Nah, harapan sebenarnya supaya tidak menjadi berkelanjutan polemik ini di masa mendatang, pihak-pihak juga yang telah mengajukan mengambil sikap yang sama sebaiknya dengan sikap daripada Mas Indigo Aditya Nugroho ini untuk ditarik kembali sehingga ini tidak berjalan prosesnya di tempat kita. Selain Baim Wong, Indigo Aditya Nugroho pun turut mendaftarkan Citayam Fashion Week. Namun banyak kalangan masyarakat yang menyayangkan jika Citayam Fashion Week akan hilang jika diformalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, belasan bus yang membawa jemaah dari Makkah terus berdatangan ke Madinah. Ya, sebelum memasuki Madinah, setiap bus diperiksa petugas guna memastikan paspor sesuai dengan jumlah jemaah. Kesibukan terjadi di Terminal Hijrah Madinah, Arab Saudi. Setiap bus yang membawa jemaah Indonesia dari Makkah mendekat, petugas sektor Terminal Hijrah langsung bergegas. Saat transit sejenak, kondektur bus akan menyerahkan paspor jemaah yang mereka bawa untuk dihitung ulang sekaligus verifikasi. Di sini, petugas haji Indonesia bekerja sama dengan lembaga muasasa Adila yang berwenang dalam mobilisasi dan mengurus paspor jemaah. Setiap transit dan pengecekan memakan waktu 5 hingga 10 menit. Melakukan pengecekan terhadap bus-bus yang berangkat dari Mekah menuju Madinah. Yang kita ketahui bahwa bus itu harus mampir di Terminal Hijrah buat menitipkan paspornya di muasasa. Kami itu mengecek kelengkapannya busnya. Kami menghindari bus-bus itu langsung menuju Madinah dikarenakan hal yang tadi itu terkait paspornya. Petugas sektor Terminal Hijrah bekerja selama 24 jam penuh tergantung kedatangan jemaah. Dalam satu hari, tidak kurang dari 90 bus hilir mudik masuk ke Madinah melalui Terminal Hijrah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 300 jemaah haji kloter 18 tiba di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Banten. Dan tangis haru keluarga pun menyambut kedatangan para jemaah ini. Mas Dion, ada Mas Dion. Tangis haru para penjemput pecah saat 383 jemaah haji tiba di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Banten malam tadi.
Mereka bahagia bisa melihat keluarganya kembali ke tanah air dalam kondisi sehat setelah menunaikan ibadah haji ke tanah suci selama 40 hari. Jemaah haji pun mengaku dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik meski kondisi cuaca panas di Arab Saudi cukup ekstrim. Perasaan kita memang luar biasa, penuh dengan rasa haru ya. Dari mulai berangkat sampai pulang tuh nggak ada kendala, baik dari segi konsumsi, penginapan, tempat-tempat yang kita ziarahin semuanya luar biasa. Untuk tes antigen, kita semuanya dites setelah turun dari bandara, langsung kita dites. Hasilnya semuanya langsung cepat, semuanya negatif, sehat semua. Dari ratusan jemaah haji kloter 18 asal Kabupaten Tangerang ini, satu di antaranya meninggal dunia di Madinah. Dari data yang kami dapatkan untuk kloter 18 ini wafat sebanyak 1 orang. Jadi jemaah 384, wafat 1 jadi 383. Wajib itu yang meninggal karena apa sih wajib? Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, yang jelas memang karena kesehatan. Jumlah keseluruhan 3 kloter jemaah haji Kabupaten Tangerang yang diberangkatkan hingga kini masih tersisa 1 kloter lagi yang belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, setelah menempuh penerbangan 6 jam lebih, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Beijing Capital International Airport, Beijing, China. Kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana disambut Wakil Menteri Luar Negeri China, Wu Jianghou, Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh di RI di Beijing, Johari Oratmangun dan jajarannya. Presiden langsung menuju ke Diakutai State Guest House untuk beristirahat. Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri dan Presiden China hari ini. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir pada peringatan 1 abad Taman Siswa di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Ya, Prabowo mengingatkan generasi muda tentang jasa pendiri Taman Siswa Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan sekaligus tokoh kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh pendidikan karena jasanya mendirikan Taman Siswa 1 abad lalu. Lembaga pendidikan yang berdiri pada zaman kolonial Belanda ini menjadi salah satu elemen penting bangsa Indonesia saat melawan penjajahan Belanda. Peran penting inilah yang menjadi alasan Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai tokoh kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hadir memberikan pidato dalam peringatan 1 abad Taman Siswa di Jakarta. Taman Siswa ditakuti oleh Belanda. Taman Siswa didirikan dengan satu tujuan, Indonesia merdeka, dan sosok Ki Hajar Dewantara mulai menanamkan kepada seluruh bangsa Indonesia tidak mungkin Indonesia merdeka kalau rakyatnya tidak pinter, tidak pandai, tidak punya pendidikan. Dalam acara peringatan 1 abad Taman Siswa, Prabowo memberikan hormat kepada para guru dan pendidik di Taman Siswa. Menteri Pertahanan ini juga memberikan 4.000 buku kepada hadirin yang hadir dalam acara tersebut. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku terlibat bentrok. Ya, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi.